Iya, dah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, selamat pagi. Saat ini saya sedang di karantina, belum bisa kembali ke Jawa karena ketika kita mau ke Jawa ternyata harus ada vaksin dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita harus tirakat dulu di Bali. Oleh sebab itu mohon doanya semoga lancar dan berkah diridhoi Allah Ta'ala. Para sahabat yang dimuliakan Allah, penyakit itu ada 3, penyakit psikologis, medis, non medis. Nah, langsung saja untuk membedakan penyakit itu medis dan non medis, kita informasi yang diberikan itu bukan berdasarkan penelitian, bukan berdasarkan tajribah, tapi harus berdasarkan nas. Nah, sedangkan nas memberi informasi bahwa penyakit non medis, bila kalian semua yang di rumah, ya kan, punya keluhan psikologis seperti ini, maka itu sudah dipastikan keluhan itu dari gangguan non medis. Salah satunya adalah ini tanda bahwa diri kita itu ada gangguan non medis, entah itu sakit perut atau kepala pusing ya. Bahwa pengen tahu kepala pusingmu itu karena medis atau non medis, gampang. Kalau kalian mengeluhkan sering marah tiba-tiba, kemudian was-was dan sering lupa rakaat sholat, karena 3 ciri ini adalah sudah diinformasikan oleh Rasulullah SAW, bukan informasi dari orang indigo. Nah, ketika kalian mengeluhkan 3 keluhan ini, yakni sudah marah, mudah marah, sering lupa rakaat dan was-was, maka alangkah baiknya kalian mendeteksi, berdoa kepada Allah untuk mendeteksi sumber gangguan tersebut. Perhatikan, caranya adalah gampang. Kita akan lakukan swab deteksi, dan saya berikan ilmu ini umum kepada subscriber supaya terutama yang praktis yang lama ya, biar tahulah caranya. Salahnya sangat mudah para sahabat. Hamdalah, sholawat, terus ya Allah jika ada gangguan gaib dalam tubuh hamba, tunjukkanlah pusat gangguannya. Setelah itu kalian deteksi di sekitar rumah. Dan kalau ketemu di depan rumah, kiri kanan atau belakang rumah, itu biasanya adalah gangguan sihir. Gangguan sihir. Sedangkan kalau dia ketarik ke dalam rumah, misalkan di ruangan tempat kerja, atau di mobil, atau kadang di gubuk, di bawah pohon, atau di bawah pohon itu ada di sawah misalkan, maknanya dia ini cenderung ketempelan. Dan bedanya adalah kalau ketempelan biasanya cenderung di depan penyakitnya, psikis, kepala pusing, sakit gigi, dada sak, dan seterusnya. Nah, pada video kali ini saya akan terangkan. Ini untuk teman-teman yang ketempelan ya. Jadi kalau kalian mengeluhkan penyakit di depan, kepala pusing misalkan, nggak bisa tidur, dada sesak, terus ketika itu kalian sudah mudah marah, sering lupa rakaat sholat, dan seterusnya, maka itu dan ketika di swab atau dideteksi kalian ketarik ke dalam kamar, maknanya itu adalah gangguan, maknanya itu adalah masuk setan atau gangguan bangsa jin. Nah, maknanya. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian yang ditangani itu di dalam tubuh kita dulu atau sosok yang di luar? Jawabannya adalah sosok yang di luar dulu. Jadi yang nempel kita itu makhluk dari mana? Nah, dan perlu ketahui, untuk mengusir gangguan gaib itu tidak perlu melihat tidak perlu kita melihat wujud jin, karena jin itu adalah makhluk metafisik, gak ada fisiknya. Nah, adapun bentuk jin itu sesuai pikiran manusia. Kalau pikirannya sosok putih putih, maka terlisudikan di kepalanya ya seperti itu. Kalau kepalanya muncul hitam, sosok hitam dan seterusnya, maka ya seperti itu. Dia muncul kepalanya pakai ikat, berkacamata, terus kemudian rokoknya Surya 16 dan HP-nya 2, maka yang muncul ya seperti itu.
Ya seperti di samping saya Ketua PW JRA Bali. Tadi habis nemukan permen di bawah permen nasen, jadi permennya itu jadi kira bukul. Jadi di rumah yang saya tempati, yang saya tempat duduk ini, ada ibu-ibu mengeluhkan dadanya sesak, kepala pusing. Ketika kita tadi swab, lacak pusat gangguannya terletak di pojokan rumah. Nah pertanyaannya, ibunya dulu diruqyah atau tempatnya yang dinetralisir? Jawabannya tempatnya dulu yang dinetralisir. Sebab nanti kalau ibunya diruqyah, selang seminggu dia datang ke situ lagi, kumat lagi, maka pusatnya adalah di tempat itu. Nah, pada video kali ini saya akan ajarkan cara dengan mudah tanpa model apapun. Tentu bukan berarti saya bisa melihat jin. Saya dari kecil nggak bisa melihat jin. Kalau bosnya, insya Allah. Dari kecil nggak bisa melihat jin. Jadi jangan membuat kesimpulan saya bisa melihat jin. Enggak. Jadi jin ada di situ itu adalah hasil dari deteksi dari pasien, sehingga kita bisa tidak perlu mediumisasi, karena mediumisasi nanti butuh waktu panjang gitu. Tidak perlu pula membuka mata batin, nanti khawatirnya nanti malah dia ketempelan. Yang membuka mata dia nggak siap, si jin ini masuk, kemudian dia muntah, alasannya masuk angin. Ya muntah padahal itu karena sosok itu nyerang kan begitu. Namanya jin itu kan agresif, pusing kepala terus mual-mual muntah. Nah, seperti yang sebelum video ini saya streaming itu ada kejadian seperti itu para sahabat. Dia tidak percaya, akhirnya dia nyamperin aja tanpa doa, tanpa apa, langsung aja tiba-tiba mual, alasannya saya masuk angin gitu. Baik, kita akan kita akan laksanakan atau kita akan praktekkan cara mengusir gangguan gaib, mengusir sosok walaupun kita tidak melihatnya. Insya Allah aman, insya Allah justru itu bisa menambahkan rasa ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan metode ini kita tawakalnya kepada Allah, bukan pada metode. Sekali lagi ini hanya metode, sedangkan hati kita tetap bertawakal kepada Allah. Sedangkan kita tahu sendiri setan itu nggak akan mempan kepada siapapun kecuali orang mukmin dan wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka ketika ngusir bangsa jin, yang harus kita hadapi adalah pertama, yang harus kita alami sikap kita adalah hanya takut kepada Allah. Yang kedua berpasrah yaitu mukmin, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hal-hal yang gaib. Dan yang kedua adalah tawakal kepada Allah. Semakin kalian melawan, semakin serangan itu semakin kuat. Semakin kalian pasrah, setan akan lemah. Sebagaimana Allah katakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita simak. Kita lanjutkan perjalanan. Aduh. Copot aja, Mas. Biar orang-orang tahu lafadznya. Jadi kita mobil banyak ini para sahabat itu PKKM. Nanti kalau ada kata Ketua PW, jikalau pelatihan JRA di Banyuwangi ini tidak jadi terlaksana, jangan salahkan saya, salahkan gugus depannya. Karena kita, makanya dari sini dia ngumpul, kita pelatihan ngecer bersahabat, jadi 15-15, tak apa-apa lah kita istiqomah. Nah, perhatikan, tadi yang di rumah, maksudnya sebelum kita, saya kesini itu, yang di rumah itu sudah merasakan dadanya sesak, kepala pusing.
Ketika di swab dia ketarik ke sini, ya kan? Dan ternyata satu rumah ditarik ke sini. Dan ini saya kira ini bukan apa namanya sihir, tetapi ini adalah masuk syaitan. Kenapa? Karena cenderung keluhannya di depan. Dan kita buktikan lagi yang terindikasi sihir nggak ketarik ke sini, ya kan? Ini kan nggak ketarik ke sini. Itu maknanya bahwa dan dia mesti cenderung keluhannya belakang, ya kan? Makanya keluhannya belakang dan nggak ketarik ke sini. Ya ketarik yang sumbernya asli. Makanya kalau mediumisasi nanti sebagaimana kata Nabi sodakokah wa wakadu, walaupun jin itu ngomong agak apa namanya sering bener, tapi dia itu suka dusta, pakai sigot mubalagh, kadub, suka dusta. Nah, di sini dia apa namanya ketarik ke sini, maka jangan diruqyah orangnya dulu, tetapi kita netralisir atau kita usir, kita pindahkan ke tempat yang hanya Allah yang mengetahui. Bagaimana cara memindahkan? Nah, nanti kalau cara ngeceknya bagaimana para sahabat? Gampang. Jadi kita nggak usah melihat jin, ya kan? Kita cukup kalau misalkan orang nggak percaya di sini ada gangguan gaib ya, katanya ini tahayul, khurafat dan bid'ah misalkan, maka cukup gampang. Pasien yang tadi ketarik, ya kan, suruh pejamkan mata, tangannya diarahkan, nanti dia akan bergetar. Baca al-falaq an-nas, gesek-gesekan dikit, nanti dia akan bergetar. Itu pertanda bahwa itu bukan. Nah, kalau pengen membuktikan lagi, cari orang yang normal, dia gesekkan tangannya begini, dia nggak akan bergetar. Itu bukti bahwa gangguannya sumbernya dari sini, dan di sini ada gangguan gaib. Kita akan usir menggunakan doa ya. Sekali lagi caranya adalah kamu baca hamdalah, pemagaran diri tidak apa-apa. Subhanallah tajabul jarubu dan khalqihi la akhirih. Kemudian kita baca hamdalah, sholawat, doanya begini bahasanya. Ya Allah, jikalau di hadapan hamba ini ada makhluk jin yang jahat. Karena kenapa saya anggap jahat? Meskipun dia nanti muslim, dia sudah memberi sakit penyakit pada manusia. Sedangkan kita tahu riwayat dulu ada sebuah hadis diceritakan bahwa ada perempuan itu punya khodam jin laki-laki. Setelah jin laki-laki ini muslim Islam, dia tidak mendatangi perempuan. Katanya Rasulullah melarang zina. Artinya jin muslim pun tidak boleh dia ini mendekati perempuan manusia. Ya, tidak boleh. Ini sebab itu di sini nanti kita kalimatnya adalah jika ada jin yang apa bahasanya nakal, genit atau lebay ya, jahat atau yang nggak baik, ya Allah keluarkanlah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Jadi biar Allah saja yang mengetahui. Sebenarnya ini sudah saya sering ijazahkan, cuman banyak yang belum mengerti, makanya saya ulangi. Termasuk Sohibul Bait ini juga nggak nyimak video saya karena katanya menghemat kuota. Makanya saya terangkan sekaligus supaya panjenengan semua yang di rumah bisa mudah-mudahan bermanfaat gitu. Kemudian ditutup surat Yasin ayat terakhir. Saya ulangi, hamdalah sholawat ibrahimiyah, doa kepada Allah. Ya Allah, jika di hadapan saya ini ada jin yang tidak baik, jin fasik, ya Allah, maka keluarkanlah, pindahkanlah ya Allah dia ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Terus innama amruhu diulang-ulang kan 3 kali, terus diulangi, terus ditutup Yasin yang terakhir. Setelah itu untuk memastikan dia ini sudah pindah atau enggak, gampang. Pasien yang tadi disuruh ngecek lagi. Dan ini saya sering sampaikan, caranya ngecek begitu. Untuk memastikan ini sudah keluar atau belum. Seperti itu, dapat dipahami? You understand? Yes. Kita akan praktekkan. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل
سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, jika di hadapan hamba ini ya Allah, ada jin-jin fasik, jin-jin jahat, jin-jin kafir yang selalu mengganggu orang-orang mukmin, sehingga orang-orang mukmin tersebut jauh darimu ya Allah, maka hamba memohon izin kepadamu ya Allah, pindahkanlah mereka ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Pindahkan ya Allah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Ya Allah, jika di hadapan hamba ini ada makhluk-makhluk jin-jin fasik atau kafir, ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, memohon izin kepadamu ya Allah. Ya Allah, pindahkanlah mereka ya Allah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Amin. Ya Allah, jikalau di hadapan hamba ini ada jin-jin fasik, jin-jin kafir yang ingin mengganggu orang-orang muslim, ya Allah, hamba memohon izin kepadamu ya Allah, keluarkanlah, pindahkanlah mereka ke tempat yang Engkau yang hanya yang mengetahui, ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah. Jadi begini itu pemirsa, bukan kita melihat jin ya. Ini hanya isyarah. Ketika Rasulullah masuk ke gua mendakwai jin, kemudian Zubair bin Awam, ketika itu Rasulullah fa asyara bi ibhami rijlaihi. Kemudian Allah bi rijlihi. Jadi Rasulullah memberi isyarat dengan jempol kaki mulia beliau, kemudian Zubair bin Awam duduk di situ. Maknanya Rasulullah memberi isyarat dengan lingkaran. Jadi ini adalah isyarat. Isyarat saja, tarikan, isyarat narik, bukan berarti kita punya tenaga dalam. Ditarik, untung-untung para sahabat nanti dibacakan surat Baqarah, kemudian adzan dan seterusnya setelah itu. Jadi ketika posisinya di mana? Posisinya di sini, di doa ini. Hamdalah, sholawat, adzan boleh, atau doa tadi boleh, atau bacakan suratul Baqarah yang terakhir amanar rasulu. Jadi diulangi di amanar rasul, bukan illahi ma fis samawati wal ardh. Kemudian yang terakhir, insyaallah. Dan seperti itu gangguan tersebut akan hilang. Sekarang kita akan ngecek, tapi bukan pasien karena nggak ada pasien. Jadi orangnya sedang udut, sedang apa? Ya, mau di dalam lah. Nah ini tidak boleh dipindahkan misalkan ke tempat yang kalau orang ini ke tempat tersebut orang ini sakit misalkan, pindahkan ke biurung bionya Kiai Haris, set. Pindahkan misalnya, jangan nanti burung bionya mati, kena santet ayo. Seperti itu. Pertanyaannya, mungkinkah dia kembali? Jawabannya mungkin. Saya ulangi, mungkinkah beliau kembali? Jawabannya mungkin. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang bisa menaklukkan jin kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Oleh sebab itu, tadi sudah saya sampaikan, saya tidak bisa melihat jin. Caranya melusirnya seperti itu. Apa buktinya bahwa itu di situ ada jin? Caranya deteksi dengan metode doa pasien, ya kan? Kemudian kita usir, cara ngecek tadi sudah saya sampaikan dan tidak menjamin. Ini hanya sebuah metode. Insya Allah, Allah lah yang memberikan pengusiran tersebut. Kita ngerti, mudah-mudahan betul-betul yang punya rumah ini dihindarkan min sirari ingsi wa sihri wa syayatin wa minal hasidin wal mu'tadin wal zalimin. Bisa dicek Ustaz Khalidin? Nah, terus nggak usah dicek kalau percaya. Kalau nggak percaya pada saat anakmu yang kecil masih balita, taruh di sini. Dia nanti malam nggak bisa tidur. Rewel. Kenapa rewel? Jawabannya silahkan cari di Indomaret. Nah itu aja. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat. Usikum bi nafsi wa taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ijazahkan cara pengusiran ini untuk praktisi yang baru maupun yang lama yang nggak punya kuota, silahkan beli kuota. Saya ijazahkan kalimat ajaztukum. Al-Fatihah. Demikian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar tahu makhluk. Ajas cukup. Ya, insyaallah. Sudah. Ini sudah terbanyak. Itu terlalu banyak mobil tuh. Tapi dapat endmik. Iya. Ini kita para sahabat ngomong ini sahabat ini banyak apa mobil karena pelatihannya Baik para sahabat. Ini kita pelatihan yang keempat titik ya. Karena kemarin rencananya tuh 2 titik, terus menjadi 1 titik, dan 1 titik ternyata gagal lagi. Nah, akhirnya kita dipecah menjadi 4 titik. Dan yang terparkir di sini adalah mobil calon praktisi, dan mereka itu dari TNI. Luar biasa antusiasme di Bali ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah dijelaskan oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.